ngajak ning tawang mangun nganti lingsir srengenge ono kene aku nunggu kowe tak SMS rambalesi yen tak telepon malah mbok pateni mangkel aku mangkel yen kepancung pipimu mesti tak ciwau 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 lali janjine kandhane alasane mangkel lagi sapa wong sing ora gelo kadang dandan kowe ora teko janjane kowe ning endi gelagatmu sajak nyupriyani atiku sejono kowe kencan karo wanita liya dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangun nganti lingsir srengenge ono kene aku nunggu kowe tak SMS rambalesi yen tak telepon malah mbok pateni mangkel aku mangkel yen kepancung pipimu mesti tak ciwau 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 lali janjine kandhane alasane mas mangkel ati sapa wong sing ora gelo kadang dandan kowe ora teko janjane kowe ning endi gelagatmu sajak nyupriyani atiku sejono kowe kencan karo wanita liya. Halo, senang sekali kita hari ini bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Pedukuhan Wareng, Wareng. Kalurahan Kepek, Kapanewan Saptosari, Gunung Kidul. Boleh tepuk tangannya untuk kita semua yang ada di sini. Ngomongnya itu harus Gunung Kidul, Gu. bukan Gunung Kidul. Gunung Kidul. Gunung Kidul. Iya. Kita berada di Gunung Kidul saat ini. Kita ada di daerah selatan. Daerah selatan agak ke barat. Wah, pokoknya. Oh, selatan agak ke barat ya. Tadi lihat peta ya, Bro? Iya, jadi Posisinya ini di mana? kita lumayan dekat dengan Australia. Oh. Nah, jadi ini makanya kan hawa-hawanya sudah kelihatan. Sudah beda ya. Senang sekali kita berada di sini. Ketemu dengan pengusaha-pengusaha yang nanti kita bakalan ngobrol banyak. Kita bakalan cerita-cerita tentang keberhasilan dari Bapak Ibu di wilayah
Sabtosari. Iya, dan hari ini saya Marta Sasongko. Dan saya Adnan Giniar. Kita di acaranya Dinas Koperasi dan UKM DIY, yaitu Sarasehan Si Bakul. Bakul. Boleh tepuk tangan. Kalau gitu pengen dengar semangatnya, Bro. Oke, kita mau dengar semangatnya dari yang ada di sini. Kita mau yel-yel. Oke, sudah hafal ya yel-yelnya? Kita mau yel-yel. UMKM naik kelas. UMKM hebat. Jogja istimewa. Dan hari ini tuh imbang. Imbang. Ya, biasanya kan ibu-ibu. Ibu-ibu. Ya, sekarang bapak-bapaknya Ini juga ada. Bapak Ibu Wah. lengkap semuanya hadir di sini. Iya, nanti kita akan bahas kenapa di sini juga banyak pelaku usaha yang pria dan juga perempuan-perempuan pasti banyak ya. Ada spesifikasi khusus nanti. Betul. Wow, tapi kita nanti dengar ceritanya. Iya, yang jelas ini Sarasehan adalah kunjungan dari Dinas Koperasi dan UKM DIY Bapak Ibu untuk langsung bertemu dengan para pelaku UKM di seluruh DIY. Nah. Jadi kenapa kita sampai di sini? Wah, ini perjuangan keras nih Pak Wisnu Betul. sampai di sini. Sampai ke blasok-blasok. Betul. Selain itu kita juga mau ada Dewan Wakil Rakyat, wakilnya Bapak Ibu untuk bisa juga mendengarkan langsung apa sih yang menjadi tantangan yang dihadapi dari para pelaku usaha di sini Iya. supaya apa? Kewirausahaan yang ada di desa ini semakin meningkat gitu ya, Semakin Bro ya. maju, semakin Nah, naik kelas. makanya sekarang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Yang pertama ini dari Dinas Koperasi dan UKM DIY, Pak Wisnu Harmawan SPMT. Dia adalah Kabid Layanan Kewirausahaan. Kita berikan tepuk tangan Pak Wisnu. Tepuk tangan buat Pak Wisnu. Gimana? Semangat Mbak Marta. Tadi lihat apa aja sampai sini Pak? Banyak potensi yang mungkin bisa dikembangkan dari sini Pak? Banyak gunungnya. Oh, banyak gunungnya. Lewat Iya loh. JJLS. Seger ya Pak, lihat hijau-hijau banyak Ya, sekali. lewat JJLS di Kempek itu tadi sekilas ada rest area, Rest area ada juga. pasar. Ini titik yang potensial yang mungkin menjadi harapan baru ya di samping pesisir selatannya. Tapi kalau JJS tidak disambut warga Kempek ini nanti rugi banget. Iya, langsung Potensi. tercapture ya. Betul. Matanya ini mewakili mata dinas koperasi itu Mata langsung, wah ini bisa, oh ini bisa gitu ya Potensinya Pak. banyak sekali. Potensi-potensi yang ada. Nah, sudah hadir juga bersama-sama kita wakil rakyat. Beliau adalah dari fraksi PKB. Kebetulan juga Komisi C DPRD DIY Bapak Haji Sutio SE. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak Mbak Sutio. Marta. Kok langsung tadi wah wes pokoknya langsung membaur lihat apa yang ada di sini. Saking semangatnya, Mbak. Semangat Iya. banget. Oke, Pak Sutio. Wah, semoga nanti benar-benar bisa menjembatani apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Amin, ya, Pak. amin, amin, Oke. amin. Bersama kita juga sudah hadir Pak Lurah, Pak Suhud HSH, Pak Lurah. Halo, Pak Kula nuwun, Pak. Assalamualaikum Pak Marta. Waalaikumsalam. Pak Adnan. Ya. Salam sehat semuanya. Iya, tadi ngobrol-ngobrol sama Pak Lurah ini juga luar biasa. Iya. Langsung saya tahu banget Mbak kalau di situ karena saya yang melakukan ini Pelakunya. semuanya pelakunya. Jadi pelakunya jadi nggak tahu lika-likunya. Insya Allah. Termasuk nanti bagaimana visinya ke depan. Betul yang sekali. harus Kita lebih juga tahu pengen lagi. mendengarkan bersama-sama. Nah, bersama kita juga hadir salah satu ini kalau ini kita bilang pelaku usaha tapi juga koordinatornya pelaku usaha yang di sini Pak Ngati Minarto SIPMAP. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita berikan tepuk tangan juga. Siap. Nah, wah langsung semangat loh ya. Ora semangat Karena- mulai wae loh ya. Karena saya bersama dengan teman-teman saya usaha kecil menengah yang ada di wilayah Sabtosari, khususnya Oke. Kelurahan Kempek. Sehingga saya harus semangat Harus memberikan semangat. motivasi kepada mereka. Sebagai koordinator, sebagai leader kan harus memberikan Siap. energi positif gitu ya Iya, buat iya. anak buahnya Oke, gitu siap. ya. Baik, kalau begitu kita mau dengerin langsung. Kita ya, mau Bro. mendengarkan langsung ini dari Bapak Ibu yang ada di sini. Kita mendengarkan semangatnya, cerita kesuksesannya, Iya. biar menginspirasi kita semua yang melihat acara ini. Kita mulai dari Ibu dulu ya. Ibu dulu, Bu Supatmi. Ayo Monggo Bu Supatmi, Silakan berdiri. Cerita usahanya apa? Boleh diperkenalkan usahanya apa? Ya, perkenalkan nama saya Supatmi. Saya wakil dari Ibu-ibu UPPKA Patma. Di sini kami memiliki olahan produksi keripik singkong, ada payek juga dan itu ada keripiknya singkong. Awal Oh, mulanya yang di sana. kami mempunyai kegiatan seperti ini. Dulunya yang bekerja hanya bapak-bapak, yang ibu-ibu hanya sebagai ibu rumah tangga. Nah, kami mulai berpikir untuk bagaimana jika seorang ibu tidak hanya di rumah, tapi memiliki penghasilan tambahan. Dan tercetuslah kami membuat keripik singkong dan peyek.
Itu berapa orang kelompoknya? Setiap kelompok ada 5 orang. Ada 5 orang. Iya. Kenapa tercetus bikin keripik singkong? Karena di sini banyak bahan bakunya. Oh, banyak Iya, ketelanya. banyak singkong. Banyak Oh, iya. ya. Oke. Itu Terus dijualnya kemana? Awal-awalnya baru dititipkan ke warung-warung sebelah sini, tapi alhamdulillah mulai sekarang agak meluas. Oh, kemana Ke meluasnya? warung, bukan hanya di Wareng maksudnya, warung-warung sebelah misalnya, Oh, sebelah iya. desa. Oke, Ya, kalau peyeknya peyek apa, Mbak? Peyeknya ada peyek kacang sama kedelai. Kacang sama kedelai. Iya. Oke. Produk lainnya yang sudah dibuat kelompoknya ada lagi? Ada seripeng apa namanya Asmorondono, seripeng dari ubi jalar. Ubi oh, jalar. ubi jalar. Asmorondono yang kayak apa itu? Nggak ada ya? Oh iya, yang kayak seripeng ketela itu, cuman Tapi dari ubi. agak pedes manis rasanya. Oh, ada rasa-rasanya. Iya, iya. Oke. Oke. Nah, ini sudah berapa lama kelompoknya membuat ceripingnya? Kira-kira 2 tahunan. 2 tahun. Iya. Berarti pandemi ya? Iya, selama pandemi malah ini. bikin. Iya. Malah cari pemasukan tambahan ya. Iya, betul sekali. Pas Bapak, sekali. Ibu. Nah, Oke. ini mau ngembangin usahanya kayak apa ini, Bu Supatmi? Pengennya. Pengennya usaha kami lebih maju, lebih bisa membantu perekonomian kami, karena kami di daerah pesisir ke selatan, bisa membantu, pokoknya bisa membantu ibu-ibu rumah tangga tidak hanya apa ya istilahnya, tidak hanya iya betul Nggak ada bahasa Indonesianya itu. Iya, Jaga ke. betul. Tidak hanya jaga dari suami-suami kita, tapi kita memiliki tambahan penghasilan sendiri. Gitu. Oh ya, pengen mandiri, berdaya, Betul. mendukung suaminya. Betul. Nah, Oh, sekarang kalau gitu saya tanya nih, uangnya kalau sudah jualan itu masuk kemana? Ada keuangan sendiri apa Iya. masuk dompet yang sama kebutuhan? Ada keuangan sendiri, kita memiliki buku untuk merekap itu penjualan kita. berarti beda sama uang untuk rumah tangga. Oh, gitu? beda. Wah, Beda. ini keren. Sip, jadi sudah dibedakan ya. Iya. Boleh tahu sekarang keuntungannya sudah bisa berapa sampai mencapai berapa? Kalau sekarang keuntungannya kita belum ini ya, maksudnya masih kita tabung bersama karena itu kelompok. Kita tabung untuk memungkinkan bila kita ingin memproduksi yang lebih besar, misalnya untuk begitu. pulaan ya? Iya. Oh, masih Betul. untuk muter ya? Iya, betul. Oke. Oh, tapi setiap bulan nggak dilihat berapa sih keuntungan sebulan gitu? Sebenarnya sih Ada ya? ada. Ada bendaharanya ya? Ada. Sebenarnya Cuman ada. maaf, bukan saya bendaharanya. Oh, sebenarnya ada, cuman belum dihitung. Nah, Ya, betul. ini cuma bagian humasnya loh. Iya. Bendaharanya ada sendiri. J, kalau untuk memperbesar usahanya itu masih dibutuhkan apa? Kira-kira. Pengennya apa pengennya? Ya, alat-alat produksi. Alat produksi yang utama. Sama kalau kita kemasannya kan masih biasa, belum Oh, betul. Masih plastik biasa Iya. ya. Pengen Plastik. diapain maksudnya? biar kemasannya lebih menarik sehingga orang-orang yang mau beli itu pengen tertarik untuk beli. Ada label nama produknya nggak ini? Belum ada. Kalau kelompoknya namanya apa? UPPKA Patma. Ya. Patma. Patma Yeah. itu ya. Ya. Baik, Oke. jadi ini ke depan sudah tahu ini malahan perlu di kemasannya, labelnya, Iya. mau diperbesar lagi membutuhkan Ya, peralatan. bismillah. J. Berarti ada keinginan naik kelas. Itu udah tahu nih. Kalau nggak tahu kan bingung malah nanti. Ah. Kalau ini sudah tahu. Matur nuwun Bu Supatmi, Sama-sama. kita berikan tepuk tangan. Kemudian coba kita lihat Bu Mustarianti. Ini kebetulan produknya ada di sini juga. Tasnya ini Yang loh mana? bro dari kanvas. Oh iya. Ya, Monggo bisa cerita. diperkenalkan dulu. Selamat siang semuanya. Nama saya Mustarianti. Saya ada produksi, kita buat tas di sini dari bahan kanvas Bahan kanvas. sama bahan. Idenya dari mana, Ya? Mbak? Idenya dari mana? Kenapa bikin tas dari kanvas? Saya 7 tahun kerja di pabrik, Bu. Oh, Pabrik dulu tas. kerja. Ya. Terus Setelah 7 tahun saya di sana di bagian pembuatan sampel. Jadi saya tahu seluk-beluk bikin tas. Oh iya iya. Jadi iya. saya keluar resign untuk pertama ngurus keluarga sambil saya juga Membangun desa. Keren ya. membuat Sambil- itu jadi iya. di pabrik dulu juga bikin tas. iya bikin tas. Oh, Jadi jadi, dari- ilmunya waktu itu dipakai untuk sekarang bikin sendiri. Iya. Terus ilmunya itu dikasih ke siapa? Ke teman-teman? Ilmunya jadi di tempat saya Heeh. itu ada
lulusan-lulusan dari SMK, mereka bisa jahit. Jadi di situ saya manfaatkan, saya yang bikin polanya, mereka yang bantu jahit. Wah, pinter ini berarti Sip, sudah. kasih tepuk tangan dong. Terus sekarang Berarti itu apa ya istilahnya, mitra, karyawan atau apa? Kelompok gitu. Untuk sekarang mungkin baru mitra, karena kalau disebut karyawan mungkin gajinya belum pantas. Kita masih kecil-kecilan, Pak. Oh, berarti itu kelompok ya? Iya, tapi ini Iya. kan usaha ya. Di Iya. sekeliling kita mungkin ada yang membutuhkan apa pekerjaan, Iya. kita memberikan justru Iya. memberikan pekerjaan. Oke. Oke. Terus sekarang sudah berapa mampu membuatnya dalam 1 bulan? Itu sudah mampu bikin berapa tas? Saya dalam 1 minggu itu biasanya kita bisa produksi sampai 300 tas. Wow, banyak. Berarti Iya. udah ada pesanan reguler gitu untuk dikirim? Sudah ada pesanan. Oh, Keren. Bisa dapat pesanan itu dari mana? Gimana caranya? Jadi awalnya saya kan di pabrik dulunya saya ada koneksi. Di mereka itu stok barang ke Malioboro. Oke. Ya, jadi saya bantu buat menyuplainya. Jadi bukan saya supplier utama, tapi saya bantu buat supply. Kalau ada kekurangan gitu saya masuk. Seperti itu, Pak. Oh, nambahi. Iya. Jadi sudah punya channel ya? Iya, Oke, alhamdulillah. berarti, Sekarang berarti penting banget kan berarti channel itu. Dan Sangat penting. upaya-upaya iklan apa yang sudah dilakukan untuk mengembangkan biar lebih dikenal lagi gitu, ada nggak? Untuk sekarang mungkin saya baru ke online. Online-nya? Online-nya Sudah jadi ada saudara-saudara itu mereka jualan online, adik saya, adik Oh, suami kayak gitu. dikirim. Itu saya Di biar luar mereka daerah juga ya? dapat ya. Di luar daerah atau di sini juga? Masih area Jogja. Oh, Jogja. Masih area maksudnya Jogja. ngikut sama misalnya online-nya kakak, online-nya Iya. Dikirimin. nggak Jadi bikin kan, sendiri. Misalkan adik kan punya jualan online. Nah, ini Nah, tip mereka barangnya. jualin punya saya kayak gitu. Kalau yang sendiri belum ya malah? Kalau yang sendiri belum. Oh, adminnya belum nyampe tangannya? Adminnya saya belum sampai. Jadi ini bisa fokus produksi saudara-saudaranya yang jadi marketingnya Soalnya, gitu iya. ya. Oke. Saya produksi dari pola sendiri, potong sendiri, Ya. kemudian jahitnya juga saya yang ngawasin sendiri itu. Berarti sudah tahu ekosistemnya malah. Jadi Iya, ini sudah tinggal, bikin ini Oh, tinggal sama oh. keluarga. Mbak Mustarianti, apa yang diinginkan untuk usahanya ke depan? Apa yang proyeksi apa? Jadi kayak gini, aku besok tuh pengennya usaha saya seperti ini loh gitu. Kalau untuk usaha saya inginnya, jadi saya maunya nggak cuman di Jogja, tasnya saya bisa Bisa sampai keluar kemana? daerah Ke gitu. Paris Keluar gitu daerah ya. kemana? Keren. Parangtritis namanya Parangtritis ini. Tak kira Paris sana ya bro. Iya. Tapi kan nggak apa-apa cita-cita iya lah, gitu, kan sudah internasional. luar daerah. Seenggaknya bisa masuk lagi karyawan baru. Kalau Mbak Mustarianti ini udah bikin model-model yang beda dengan yang lainnya nggak? Atau mungkin masih template dulu waktu kerja Waktu itu? kerja, Oh, jadi kalau produksi Atau ini mungkin dari pabriknya. bikin yang apa ya? Ini kalau kayak gini tuh cuma ada di Saptosari kayak gitu. Udah bikin belum? Kalau untuk tas itu biasanya hampir rata-rata sama, cuman kita ada yang beda gitu loh Pak. Jadi nggak sama plek sama yang ada di produk di pasar, tapi kita juga bikin yang agak beda lainnya. Soalnya kalau tas biasanya gitu-gitu aja. Oh iya. Seperti tas gendong. Makanya kalau seperti gitu. tas gitu-gitu aja kan berarti harus nggak gitu-gitu aja Ya, ya? mungkin kita main bahan. Oh, Bahan motifnya beda kayak gitu. Oh iya. Oke, ya, matur nuwun. Nggih. Buat Mbak Mustarianti, matur nuwun, kita berikan tepuk tangan. Kita coba ke bapak-bapak dong, karena tadi bapak-bapaknya juga semangat. Boleh ngobrol Pak Jumari? Pak Jumari, monggo Pak. Pak Jumari ini punya produk ini loh bro. Oh ini? Dipegang loh, iya, medeni loh. Coba Pak di Jumari, apa Ya, usahanya Pak? Ya, selamat siang sebelumnya. Perkenalannya, nama saya Pak Jumari. Saya mempunyai usaha pandai besi. Waduh, hati-hati loh. Ini ya Pak, Ya, produknya itu, ya? itu Ini salah satu? bikinan saya salah satunya. Itu belum jadi karena jadiin apa, Pak? itu aja udah dipesan. Oh, belum ini jadi aja pesanan. Udah dipesan itu Wow. orang Kebumen yang pesan. Saya mulai bekerja itu tahun 2008.
2008. Kemarin di Kalimantan. Oh. Di Kalimantan. Bikin kayak gini juga, Pak? Iya. Oh. Itu saya bisa karena saya belajar di Kalimantan. Belajar Bisa, di Kalimantan. iya. Oh, di sana juga ada ikut Pandai besi juga. Pandai ya? besi juga, iya. Oh, terus dibawa ke sini dilanjutkan jadi usaha sendiri. Iya, benar. Terus apa yang dibikin, Pak? Ada yang spesifik nggak? Itu ada bahan yang utama itu per mobil bekas itu, terus mobil. laker, terus ada juga itu bar bekas bar Sinso itu bisa. Kalau Bapak ini spesialis bikin apa, Pak? Kalau Bikin di Oh, kalau di sini saya spesialis bikin arit. arit. Arit, iya. Tapi Sabit ya? Iya, sabit. Oh, Yang buat sehari-hari ya? Iya, sehari-hari. Kenapa, Pak? Kok orang tuh pesan aritnya ke Bapak itu emang aritnya ada apanya? Karena di sini Saptosari itu cuma ada tiga pengusaha pandai besi Oh. yang sekarang ini katanya kalau saya sendiri tidak bisa matur itu bagus atau enggak nih katanya orang-orang itu bagus gitu. Oh, yakin aja, Pak, kalau ya, sama insya Allah, produknya. ya. Tapi ternyata Ya, bisa dapat pesanan juga kayak ini samurai. Ya, ini Kak, dan kok yang orang lain-lain. Kebumen bisa tahu Bapak itu dari mana? mana, Itu Pak? dari teman yang kerja di Kebumen. Berarti Oh, gedok baru tular. ketok tular ya, Iya, dari kedok tular. mulut ke mulut. Dulu ada WhatsApp sekali, sekarang enggak buka. Kenapa, Pak? Karena saya tidak bisa melayani produksi banyak gitu. Oh, Iya. berarti masih terbatas ya? Iya, masih Ini terbatas. kerjain sendiri, Pak. Iya, dulu ada teman sekitar 4 bulan, tapi kalau saya tinggal pergi, dia ikut berhenti, pergi. ya. berarti, gitu. berarti suwong ngomong, Pak. Iya. Baik. Iya. Apa? Iya, terima kasih banyak Pak Jumari. Iya, Ini iya. spesial banget, tepuk tangan. Dan satu lagi Pak Martoyo. Pak Martoyo, monggo Pak Martoyo. Pak Martoyo. Pak Martoyo, monggo. Pak Martoyo ini Martoyo. produksi furniture ya Pak. Monggo diperkenalkan, Pak. Oke, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Koperasi UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Bapak Sutio SE, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Bapak Suhud SH, Lurah Kalurahan Kepek, serta Bapak Ngati Minarto selaku Koordinator UMKM yang kami hormati pula. Perkenalkan, nama saya Martoyo. Saya di rumah punya usaha mebel kecil-kecilan. Berarti mebelnya kecil-kecil gitu Pak? Ya, maksudnya kan usahanya nggak setaraf internasional, masih setaraf kampung Pak usahanya. Itu usaha dari keluarga turun temurun atau Pak Martoyo sendiri? Kebetulan 5 tahun yang lalu usaha sendiri, jadi inisiatif sendiri. Tapi untuk sampai dengan saat ini kami kesulitan untuk modal serta pemasaran. Pemasarannya sangat sulit. Kemudian Pemasaran selama ini yang sudah dilakukan apa, Pak? Pemasaran lewat online, lewat WA itu. Oh, status WA. Iya. Berarti bisa COD kayak gitu ya? Iya bisa. Terus melalui Facebook. Facebook juga. Iya. Berarti sudah memanfaatkan media sosial untuk periklan. Betul. Kalau nama apa ya? Usahanya Brandnya, apa? brand. Nama usahanya belum ada. Hanya langsung nama pengusahanya. Pengusahanya Langsung sudah terkenal ya. Pak Martoyo Ya. mebel itu Sudah ya? tenar Pak. Wes. Itu yang dibikin biasanya apa aja Pak furniture? Yang dibikin ada kursi, ada almari, kemudian ada kitchen set. Nanti tergantung dari pesanan yang berminat tentunya. Kalau yang nyetok di rumah ada nggak, Pak? Stoknya nggak ada. Kami By ada order. pesanan langsung. Dan kami punya sampel nanti, tapi sampelnya hanya difoto. Kemudian saya sebarkan di medsos gitu. Oh, jadi kalau di Facebook sudah ada fotonya ini Sudah loh ada, produknya. Oke. Sampai mana, Pak, pengiriman? Paling jauh di mana Pak? Yang Pengiriman paling jauh di daerah istimewa Yogyakarta. Oh, di DIY Iya. ya. Oke. Bahan bakunya dari sini aja? Untuk bahan bakunya kami beli kayu gelondong, nanti tebang sendiri, kemudian kita gergaji, kemudian nanti kita keringkan dulu selama 3 bulan. Karena kalau kita keringkan selama 3 bulan lebih, nanti hasilnya akan lebih maksimal. Oh, malah semakin kering semakin bagus. Iya, betul. Oke, berapa orang, Pak, yang bantu?
2 orang. 2 orang. Tapi itu tidak dikatakan sebagai karyawan, hanya mitra kerja. Wah, Iya. lagi-lagi tidak ada karyawan ya? Iya, betul. Terus Oke. ini apa yang mau diupayakan untuk mengembangkan usahanya Pak? Sudah melakukan apa biar terus berkembang usahanya? Ya, yang jelas itu modal. Kalau bisa nanti saya dikasih modal dari dinas terkait, dari Bapak Kepala Dinas Koperasi. Kok dikasih? Iya. Dikasih itu gampang ya, Iya. ada usahanya. Modal dan pemasaran yang kami kesulitan untuk sampai dengan saat Pemasaran ini. ya. Iya. Oke. Jih, matur nuwun sangat Pak Martoyo. Oke, terima Kita kasih. berikan apresiasi. Sep- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas nanti apa yang sudah disampaikan para pelaku UKM di Sabtosari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Sarasehan Sibakul. Sirahmu cenat-cenut amarga jalukane bojo ngidam sik rewel, sik tenang rasah gundah. Simbah we iso sumringah. Stok produk UMKM melimpah dijamin murah. Yang di bro. Ulan wud. Paket Sibakul. Mama ini nastar premium buat kamu. Bisa. Lampu hias akrilik hingga dia bojomu toh. Wah, Sibakul. Sibakul Jogja iso diandalke di saat bojomu rewel. Omahmu atoh mendit, panjulukan bojomu ra eling wayah. Sibakul Jogja Gratis ongkir. Sibakul Jogja gratis ongkir. Endi paket maskerku? Nak ngetik jebak sisik lengkap. Oke, kembali lagi di Sarasehan Sibakul, masih bersama seluruh Bapak Ibu yang ada di sini, dan tadi sudah kita dengar banyak sekali Bapak Ibu yang menyampaikan potensi dari daerah sini. Betul. Kita langsung saja ke Pak Lurah ini. Untuk melengkapi ini secara luas lagi itu sebenarnya kita punya potensi apa aja Pak? Pak Lurah, monggo Pak Suhud. Terima kasih Mbak Marta, Mas Adnan atas kesempatan. Pertama kami sampaikan terima kasih atas forum ini di tempat kami di wilayah Kelurahan Kepek, Sabtosari. Kayaknya udah sering ya Pak? Ya, dan ini akan saya manfaatkan untuk biar semua pihak melihat Kepek dengan lebih ini lagi, lebih seksama lagi. Karena potensi yang ada di Kepek, khususnya Kepek, umumnya di wilayah Sabtosari ini saya bilang wow, luar biasa. Luar biasanya kenapa Pak? Dari sisi geografis saja, Sabtosari ini dibelah oleh JJLS dan Jalan Wisata. Terkhusus Kepek, ini dibelah oleh Jalan JJLS, juga Jalan Wisata yang ke Pantai Selatan. Dan ini sebenarnya sudah potensi yang luar biasa. Terus tadi UMKM kami yang ada di Kepek, yang ada di Sabtosari, sebagian juga menyampaikan beberapa keluhan khususnya kaitannya dengan pemasaran. Iya. Nah, maka kami saat ini tidak hanya merencanakan tetapi sudah melangkah terkait dengan bagaimana kita akan menyiapkan sebuah space atau tempat atau bisa dikatakan etalasenya UKM yang ada di Kepek, yang ada di Sabtosari. Sudah kami DED-kan, sudah kami RAB-kan, sudah kami ajukan proposal ke Dana-S. Tinggal nunggu nanti dana Tinggal nunggu cair, bagaimana respon bisa. dari Dana-S. Di mana itu Pak? Yaitu
kita sudah punya rest area yang satu yang ada di JJLS. Ini sudah berjalan, sudah bergerak. Satu lagi kami akan membuat pusat oleh-oleh atau yang kami sebut tadi etalasenya UMKM yang ada di Kepek, yang posisinya ada di tengah-tengah wilayah Kelurahan Kepek, yang kebetulan ada di wilayahnya Pak Dukuh kami, Pak Dukuh Wareng, di wilayah ini. Kalau UMKM kami sudah pada tahu semua lokasinya yang ada di dulu perkebunan jambu mete itu. Itu sudah kami proyeksikan untuk bagaimana nanti di sana ada pusat oleh-oleh. Pusat oleh-oleh, etalasenya, showroomnya UMKM yang ada di Kepek. Dan itu include satu paket dengan gedung budaya yang ada di wilayah Kelurahan Kepek. Yang kebetulan Kepek sudah desa budaya, sehingga kami untuk mengakses ke Danais sebenarnya peluangnya sudah terbuka. Kita sudah menyusun desain engineering detailnya itu di 2020 kemarin senilai 43 juta. RAB, gambar, komplit sudah ada di sana. Baik yang pusat oleh-oleh maupun yang ada di gedung budaya. Dan itu satu lokasi. Oke. Itu tujuannya adalah bagaimana kita akan menangkap wisatawan yang ke pantai selatan. Itu nanti akan istirahat di sana, akan sholat di sana, akan membersihkan diri di sana, dan lain sebagainya. Begitu sudah hilang capek, istirahat sudah di situ, melihat hasil UMKM yang ada di wilayah kami sudah terpajang di sana. Ibu-ibu dan bapak-bapak UMKM tidak perlu nunggu nih. Wes arep ditunggoni oleh BUMDes kami. Sistemnya konsinyasi. Ibu-ibu tinggal seperti ini, candelnya di sana. Nitip ya. Nitip konsinyasi. Ya. Nitip di sana dari ibu-ibu katakanlah 900. Nanti BUMDes kami menjualnya 1.000. Kita sama-sama diuntungkan. Yeah. Nitip barang, ditinggal neng alas, pulang sudah jadi duit. Yeah. Ideal seperti khususnya yang hari Sabtu dan hari Minggu. Karena wilayah ini, jalur yang jalan wisata ini, setiap Sabtu Minggu ini sudah luar biasa padatnya. Wisatawan sudah luar biasa. Tadi Pak Wisnu menyampaikan bahwa kalau ini tidak ditangkap eman-eman, wisatawannya kalau tidak ditangkap eman-eman, karena sudah datang gitu loh, nggak iya, perlu sudah datang sendiri gitu. Mereka datang sendiri karena pantai. Iya. Nah begitu mereka sudah capek di sana, istirahatlah di tempat kami suguhkan dawet di sana, kami suguhkan kerajinan di sana. Ada 60 lebih UKM yang ada di Kepek, yang ada di Kelurahan Kepek. Dan itu sudah terintervensi oleh banyak pelatihan dan lain sebagainya. Tinggal bagaimana tadi seperti promosinya. Tinggal bagaimana seperti packingnya. Apa tuh? Packingnya. Ya, alat packingnya dan lain sebagainya. Tinggal bagaimana nanti ada semacam tempat showroom, etalasenya UMKM. Dan itulah yang akan kami programkan ke istilahnya sana. Dibikin one stop gitu ya, istirahat tapi dan itu di pinggir wisata dan wilayahnya Pak Dukuh Wareng. Dan wilayahnya iya. Sip. Ngeten, Bu Marta. Seneng Bu, Bapak dengar ini ada apa ke depan Pak Lurah sudah punya plan, rencana gitu ya. Okay. Siap untuk ikut di dalam sana? Untuk ikut mensupport? Oh siap gitu ya Pak. Mikir nih apa ya sing tak titipke ngono ya. Udah banyak. Karena mikir mosok payekku meng plastikan ngono. Yo kepiye ngono lho. Packingnya ini nanti dipercantik ya. Harus cantik. Mau ketemu orang banyak soalnya. Nanti sebelum ke Pak Wisnu kita tanya dulu Pak Dewan ya, supaya ini kalau sudah seperti ini semangatnya, planningnya sudah ada, itu mau diapain nih Pak Dewan, Pak Sutio, monggo Pak. Sebelumnya terima kasih Mbak Marta dan Mas Adnan pada kesempatan kali ini sudah mengagendakan sarasian Cibakul di Padukuhan Wareng, Kelurahan Kepek, Saptosari. Setelah kami mendengar apa yang disampaikan oleh beberapa kelompok, ini saya sebagai wakil panjenengan yang ada di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada prinsipnya saya sangat mendukung apa yang disampaikan baik itu dari pengusaha terlebih dari Pak Lurah. Memang betul Mbak, untuk kawasan Saptosari ini kan sebagian besar daerah selatan ini kan destinasi wisata. Barangkali ini nanti akan bisa
menumbuhkan semangat yang luar biasa terkait dengan kunjungan wisata. Tentu saja kami yang sebagai wakil panjenengan yang ada di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, apa yang disampaikan Pak, gagasan dari Pak Lurah sangat mendukung sekali. Terlebih tadi sudah membuat DED terkait dengan DED tempat oleh-oleh. Nah, harapan saya nanti tidak cuman DED tempat pariwisata, tetapi lebih khusus kepada para anggota yang ada di padukuan ini, agar supaya segera membuat kelompok-kelompok tentu saja yang harus didaftarkan di dinas dalam rangka untuk meraih program-program baik itu APBD Kabupaten ataupun APBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena walaupun panjenengan itu mempunyai kelompok yang sudah berjalan, tetapi manakala kelompok-kelompok itu belum didaftarkan di dinas atau belum memiliki surat keterangan terdaftar, panjenengan semua tidak bakalan bisa menerima program, baik itu dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, ataupun APBD Pusat. Untuk itu, monggo Pak Lurah, Pak Duko, segera saja barangkali di sini banyak kelompok-kelompok yang sudah terbentuk tetapi belum mendaftarkan ke dinas yang terkait. Ini saya harapkan, saya mengajak, mendorong agar supaya kelompok-kelompok di Kelurahan Kepek khususnya ini jangan sampai sudah punya kelompok kok tidak punya surat keterangan terdaftar, agar supaya bisa meraih program-program baik itu APBD Kabupaten, APBD Provinsi ataupun APBD Pusat, APBN Pusat. Karena kalau tanpa surat keterangan terdaftar, tentu saja panjenengan semua tidak bisa mendapatkan program. Saya sebagai wakil panjenengan sebetulnya banyak program yang sudah saya bawakan kepada masyarakat pada umumnya di Kabupaten Gunung Kidul. Tetapi ketika saya harus dimintai persyaratan, ini memang masih banyak kelompok-kelompok di Gunung Kidul yang belum mempunyai surat keterangan terdaftar. Untuk itu harapan saya monggo Pak Lurah, Pak Duko segera saja, tidak cuman di kelompok wira usaha saja, baik itu kelompok tani, kelompok peternakan, itu monggo. Karena sebetulnya program-program yang dari pemerintah ini tidak hanya cuman terkait dengan wira usaha saja, tetapi banyak bidangnya, seperti bidang peternakan, bidang pertanian, itu semua harus membutuhkan kelompok yang terdaftar oleh dinasnya masing-masing. Harapan saya moga-moga setelah pertemuan ini warga Kepek pada umumnya segera cancut tali wondo Pak Lurah, untuk membesarkan Kelurahan Kepek, mensejahterakan masyarakat Kepek, dan kami sebagai wakil panjenengan tentu saja akan selalu mengawal apa yang menjadi kesulitan panjenengan dalam rangka untuk meraih program-program baik itu APBD DIY maupun APBD Kabupaten Gunung Kidul, terlebih yang APBN Pusat. Itu saya rasa Mbak Marta yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi harus kelompok, kalau sendiri-sendiri juga nggak bisa, terus kelompoknya juga harus terdaftar. Nah, karena ngomongnya terdaftar, ini ngomong Pak Wisnu. Hari ini Pak Wisnu juga nggak sendirian, sebenarnya ada timnya. Nah, monggo Pak Wisnu silakan disampaikan. Ini bagaimana cara mendaftarkan usahanya dan juga kelompok usaha. Oke, makasih Mbak Marta sama Mas Adnan ya. Mas Adnan apa Mas Aat ya? Ganti-ganti Pak. Ganti-ganti ya. Oh iya, oke. Episodenya. Ini saya merasa excited Pak Lurah ini, Pak Sutio dan Pak ini ketika dolan ke Pedukuhan Wareng ya, Kelurahan Kepek ya. Jadi mungkin kalau kelurahannya open access, memang kalau ke Dukuh memang butuh effort ini. Makanya mengapa butuh effort? Sinyalnya ini memang masih kalau di sini, mungkin kalau di kelurahan boten. Ini makanya ketika kami ngajak teman-teman yang ada di luar itu sebenarnya bisa membantu nanti untuk daftar di Sibakul, karena yang pertama potensi di
Kelurahan Kepek ini kalau dari saya tadi lihatnya di sini kan di Pedukuhan Wareng kan identik dengan Kampung KB ya ini ya, Kampung KB yang pemberdayaannya berbasis keluarga. Salah satunya ada keluarga berdaya. Yeah. Keluarga berdaya kan harus berdaya secara ekonominya, secara sosial. Ini kemudian sinergi antara lintas sektor ini kemudian yang memang harus ada, harus kuat antara mungkin Kampung KB dan mungkin optimalisasi entrepreneur yang ada di Wareng dalam arti sempit dan Kepek dalam arti yang luas gitu kan nanti. Jadi sebelum masuk ke pertigaan atau perempatan Pak Lurah ya tadi, Kerenean itu tadi ke arah pantai itu saya lihat yang pertama ada pasar, tapi pasarnya agak di atas, kok sepi ya pasarnya ya, mungkin bukan dino pasaran. Bukan pasarannya, Wage kalau nggak salah ya Pak. Nah, kemudian ada rest area di pinggir jalan itu juga sebenarnya titik-titik ini yang kemudian bisa jadi pusat pertumbuhan di Kelurahan Kepek ini untuk bagaimana mengoptimalkan potensi ekonominya. Potensi ekonomi itu apa ya? Ini produk-produk ceripeng, produk-produk yang mungkin lokal di sini. Tadi sudah ketemu ya, ketela bahan bakunya itu hanya saja mungkin olahan ketelanya yang perlu kita kita perdalam lagi dengan kalau ceripeng itu di mana-mana banyak sebenarnya. Cuma ceripeng yang seperti apa itu kan banyak sekarang, ceripeng rasa coklat, ceripeng rasa keju dengan multi rasa ini yang kemudian bisa nggak nganti desain seperti itu. Kemudian kalau ada olahan-olahan berbasis ketela yang lain lah yang memungkinkan orang itu ternyata di Kepek itu ada olahan apa yang unik-unik ya, roti mungkin roti pisang. Ini ada pisang meskipun buahnya belum matang, tapi ketika itu ada sentuhan olahan yang bagus, ada treatment yang memiliki nilai tambah, lah itu yang mungkin bisa diberdayakan. Ini yang jadi mungkin hal pertama adalah kita fokus ke produknya. Setelah produknya ketemu, nanti kemudian fokus ngemasnya seperti apa gitu kan. Kalau dikemas plastik mungkin di Ngerenean, di mana, di Nguyahan, di Ngobaran itu sudah banyak di sana, apalagi di daerah Baron sana mungkin di warung-warung kelontong sekitaran juga mungkin kita harus paham karakter pelaku wisata itu akan membeli sesuatu yang unik, yang sesuatu yang beda. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu pahami gitu kan. Ya, kalaupun membuat mebel atau pedang ini, pedang seperti apa yang beda. Mungkin ukirannya khas. Nah, ya, ini yang atau mungkin pegangannya dari sawut apa itu ada telling story-nya yang perlu diangkat ini. Jadi telling story itu bisa dari hal yang mungkin tradisi atau dari pemikiran di sini yang kemudian disepakati itu kan. Meskipun bagi bahasa kami itu terkadang dibuat-buat, tapi kalau ini bisa diceritakan dengan unik, ini bisa mengangkat, oh ternyata Kepek Saptosari itu unggul dalam aspek ABC ini ya. Masalah nama Kepek pun saya sempat confuse dengan yang ada di Wonosari sana Pak Lurah, tapi ternyata di sini juga ada. Nah ini yang kemudian bisa kita optimalkan. Kemudian untuk bantuan pemasaran, karena di dinas itu pendampingan UMKM itu komplit dari hulu sampai ke hilir, dari produksi, SDM-nya, itu kan. Legalisasi, gitu kan. Sebelum pemasaran saya bicara legalisasi. Bapak Ibu sudah punya NIB belum? Ya punya NIB Bu. Ada yang sudah punya NIB? Nah, NIB tahu? Belum. Cuman hanya saja karena di sini tadi sinyalnya nah kita mungkin nanti bisa tinggal KTP ke mas-mas yang ada di luar sana. Tinggal KTP, nama usaha, alamatnya di mana, nanti bisa kita bantu daftarkan. Cuma ditinggal aja, manual mungkin tidak banyak, 1, 2, 3, 4, 5 itu kan. Itu nanti bisa kita bantu fasilitasi NIB. Kemudian kita juga bisa membantu si bakul, karena beberapa tadi sudah paham sebenarnya pemasaran online. Itu baik yang tas, yang mebel, meskipun masih di WA, di Facebook itu, di si bakul Jogja,
.jogjaprof.go.id itu bisa Bapak Ibu buka di Google gitu kan, sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Kalau bingung buka YouTube saja nanti cara mendaftar Sibakul. Nanti Bapak Ibu kita sarankan mendaftar di Sibakul. Syaratnya punya usaha, NIK-nya wilayah DIY, kemudian punya email, nomor HP, nanti silakan mendaftar di situ. Kenapa Pak? Apa untungnya? Nah, untungnya banyak apa? Ya, untungnya banyak. Jadi pelatihan-pelatihan di dinas itu harus anggota Sibakul. Kemudian Bapak Ibu kita berikan kesempatan untuk masang produknya di pemasaran online Sibakul. Kita punya market hub. Jadi ngirim foto di Sibakul sebenarnya tidak harus hari ini. Kalau di sini ada sinyalnya pun di depan itu bisa. Gitu. Jadi nanti di rumah dibuka Sibakul, daftar, kemudian ikut market hub. Nah, kalau Bapak Ibu lolos kurasi market hub, mau ngirim kemanapun pemerintah daerah yang bayari. Gitu. Alias jadi, free ongkir ya Pak? Free ongkir ya. Tapi lewat kantor pos ya, kalau di sini paling dekat ya. Sebenarnya kalau di kota-kota kan ada yang ojek online, tapi yang terdekat ini ya lewat pos. Itu kita fasilitasi semua bebas ongkos kirim, karena untuk wilayah-wilayah yang lumayan jauh seperti di Saptosari ini kita memang butuh effort untuk gandeng jasa transportasi untuk bisa mengakses kiriman hingga keluar sini. Nah, satu-satunya lembaga yang perusahaan yang bisa itu masih pos yang bisa ini yang kemudian kita bisa bantu fasilitasi sebenarnya. Jadi Bapak Ibu nanti sebenarnya kalau di teman kita Mas Dimas sama Mbak Atika yang duduk 2 orang di depan itu bisa memfasilitasi. Hanya saja pas di Pedukuhan Waring ini memang saya kembali sinyalnya kok lah, ini yang menjadi kendala. Mungkin kalau ini tidak, kalau di kelurahan mungkin konteksnya beda. Ya. Kemudian yang keempat ada strategi yang kemudian kita namanya Desapreneur ya. Desapreneur identik dengan Danais Pak Lurah ini kemudian. Jadi salah satu unsur desa mandiri budaya itu di samping desa budaya ada desa wisata, kemudian desa prima, dan di kami ada Desapreneur. Nah ini sebenarnya melalui Desapreneur ini bisa kita kemudian mengembangkan, karena konsep pengembangan Desapreneur 3 tahun Pak Lurah. Nanti saya lagi ini mempertimbangkan ini pas nggak ya di Kepek ini sebenarnya kita jadikan untuk Desapreneur, karena saya lihat di khusus Waring ini sudah ada kampung KB. Ya. Karena wisata memungkinkan. Ya, nggih. Oh. Yang saya Ibu yang dari UPPKA. Iya. Nggih. UPPKA itu dari mana yang melegalkan itu? Peningkatan pendapatan keluarga itu dulu embrionya dari KB, Pak, BKKBN. Oh, BKKBN. Nggih. Jadi dilestarikan oleh ibu-ibu ini. Desapreneur ini tidak kakak ini kan sudah ada pergubnya, kami sudah ada pergubnya. Jadi tadi sepakat dengan Pak Sutio ya. Jadi selain Bapak Ibu sudah di sini sudah ada sudah punya modal produk-produk unggulan, produk-produk khas yang ada di Kepek, itu yang pertama. Kemudian pelaku-pelakunya sudah ada. Tas tadi yang ini sudah punya pasar yang bagus. Ini saya jempol tempat ini. Bisa kemudian pengalaman 7 tahun di sana, kemudian bisa mengembangkan, bisa support ke Malioboro. Di teras Malioboro itu juga di Dinas Koperasi Pak Lurah ini. Makanya kalau pasarnya sudah sampai memenuhi tenan-tenan yang ada di kawasan Malioboro, berarti di tempat kami juga. Itu. Kalau memang nanti tasnya bagus, bukan tidak mungkin nanti bikin proposal, bisa kok kita juga ada galeri di Dinas Bu. Jadi malah langsung ya Pak? Iya nanti. Nah, cuma tadi UPPKA ini kan berarti lembaga ya. Jadi sudah ada yang melegalisasi. Nah, yang khusus planner ini memang sebenarnya kita tidak mewajibkan ada lembaga khusus planner. Meskipun di pergub kami itu ada kelompok Desapreneur, ada strukturnya ini. Tapi kalau memang di desa ini sudah ada katakanlah KWT, kemudian UPPKA ini, nah kita ikut aja nanti. Jadi tidak harus ganti bentuk lembaga banyak gitu ya. Lembaga yang banyak, tapi satu sedikit, tapi dia efektif. Itu KWT, UPPKA, katakanlah di Pak Lurah
BUMDes, itu memungkinkan sebenarnya menjadi kita support melalui pendekatan entrepreneur. Nah, ini memang pendekatannya 3 tahun Pak Lurah, dan ini ditangani karena sudah produk-produk ini nanti saya tak rembuk dengan teman-teman ini karena harus ada kajian. Kami harus menurunkan tim di Kepek Saptosari. Kalau Kepek Wonosari sudah Pak Lurah, tapi Kepek Saptosari yang belum dan mungkin memungkinkan. Karena lihat kemasannya ini mungkin kalau ini sudah basis ketela, ya tinggal nanti ketelanya diolah. Nah, memang nanti memungkinkan tadi Pak Sutio sudah mengandikan support karena kalau sudah trainer 3 tahun itu memungkinkan ada ya support tapi terkonsep dengan jelas. Itu produknya apa? Produknya bahan ketela, kuliner atau model tas-tas ini. Yang tas tadi itu sudah berkelompok atau gabung UPPKA atau seperti apa? Sendiri. Masih sendiri. Bergabung nanti. Bergabung apapun namanya nanti. Jadi ini sebagai sebuah kelembagaan yang produknya saya tidak mengharamkan satu, boleh lebih dari satu. Karena yang kita angkat itu ya kesejahteraan warga Kepek ini. Ya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya harus melibatkan, kalau katakanlah di UPPKA nanti yang mau dikuatkan. Jadi beberapa anggota UPPKA harus ada warga miskinnya. Nah, bisa nggak itu nanti? Nah, saya mensyaratkan itu. Kalau bisa gandeng warga miskin dan kemudian bisa ditunjukkan, oh sebelum bergabung itu kondisi ekonominya seperti ini, tapi setelah bergabung mereka bisa berdaya, oh itu sebuah nilai tambah yang bagus sekali. Itu mereka menjadi bagian dari ekonomi tata kelola produksi, katakanlah ceripeng ketela. Bagian dari ekonomi tata kelola produksi pembuatan tas, fashion. Ini sebuah hal yang bagus. Dan tapi didampingi ya Pak, nggak sendiri ya? Ya, pendampingannya 3 tahun Mbak Marta kita. Ya nanti kan pendampingan kami ada 4 pendekatan. Ada G2R, ada Kaspak, ada Gerilogi, ada Blangkon. Lah ini nanti akan kita pilihkan yang mana yang pas untuk Kepek dan perintilan-perintilannya itu nanti seperti apa. Karena tadi saya dengan Pak Lurah kalau memang benar sudah ada perencanaan-perencanaan yang ada di sini, ini mau membangun A, mau membangun B ya, saya nanti akan sering ke sini mungkin. Nanti saya juga akan saya lihat titik-titiknya di mana saja, ini strategis atau tidak. Nah, nanti yang diharapkan Pak Lurah untuk pemerintah daerah bisa support, ya nanti kita lihat ya, karena posisi Kelurahan Kepek ini sangat strategis sekali untuk dalam akses ke sentra-sentra wisata yang ada di pantai selatan, terutama di Rentengan Ngobaran nih Pak Lurah. Nah ini yang mungkin harus bisa direngkuh, Ya, perilaku wisata itu kalau mungkin produknya standar-standar aja, mungkin neng Malioboro aja sudah banyak, kacangnya sudah banyak lah. Yes. Tes yang seperti apa yang mungkin yang berbeda itu yang mungkin kita kuatkan dan ayo kita bantu bareng-bareng. Mesti dicari sekarang ya. Kalau saya tadi sudah diterangkan, ada Ibu tadi sudah cerita UPPKA ya, mendingan pakai UPPKA saja saya. Tidak pakai. Tapi memang benar-benar institusi ini benar-benar aktif. Kemudian punya catatan keuangan, rapatnya tertulis dengan lengkap. Lah saya akan memilih menghidupkan ini. Ya, Pak Lurah langsung ngangguknya tuh kenceng banget gitu loh ya. Ditunggu gitu ya. Iya, betul. Kebetulan pas UPPKA. Sudah ada benang merahnya ini Pak ya. Beliaunya dari BKKBN dulu, usaha peningkatan pendapatan keluarga. Baik, ini harus dikeroyok bareng-bareng karena kalau sendiri-sendiri pastinya tidak akan jalan lebih cepat gitu ya. Bisa jalan tapi tidak lebih cepat kalau kita bersama-sama mengangkat. Rasanya gimana Bu? Langsung pengen lari ya, saya aja yang denger pengen lari gitu ya, tapi kok naik jalannya gitu ya Bu. Nanti kalau Mbak, jadi kita ambil nafas dulu. Ada pelatihan di sini, siap kan nanti? Siap. Betul loh ya ini ya. Wah ini Pak Kabid langsung loh melihat potensinya itu nggak main-main, langsung disampaikan, siap mendampingi, siap memberikan fasilitas-fasilitas yang ya itu tadi seperti yang disampaikan Pak Dion. Kadang kesadaran untuk kita membuat kelompok yang terdaftar kayak gitu tuh kadang kelupaan. Jadi
terlalu semangat berkelompok tapi lupa banyak sekali dari dinas kan sudah difasilitasi tapi akhirnya nggak bisa ngambil fasilitas karena ya nggak daftar. Oke. Ya, karena itu ya. Kalau gitu daftarnya habis ini ya bro. Habis Setelah ini daftar. tetap di Sarasehan Sibakul. Sibakul. Inovasi adalah hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan gerak langkah UMKM di Yogyakarta. Kini hadir Galeri KUMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Berlokasi di Terminal Keberangkatan Lantai 3, New Yogyakarta International Airport. Manifestasi dari mimpi untuk sebuah peradaban baru. Sesuai namanya, Galeri Pasar Kota Gede mengadopsi filosofi pasar tradisional Kota Gede. Pasar yang menjadi melting pot of cultures atau tempat berbaurnya ragam budaya. Sedikitnya 400 UMKM berpartisipasi di Galeri KUMKM. Menyajikan beragam kerajinan, menjadi daya tarik pengunjung dan semakin banyak pilihan untuk berbelanja. Galeri KUMKM menjamin kualitas produk yang disajikan. Mitra Galeri KUMKM telah lolos seleksi dari tingkat kelayakan produk sampai perizinan yang berstandar nasional. Tidak hanya keberagaman produk, Galeri KUMKM juga menawarkan sistem pembayaran tunai dan non-tunai atau cashless. Galeri Pasar Kota Gede, pengalaman terbaik mendapatkan produk UMKM di Yogyakarta. Boleh tepuk tangan lagi untuk menyemangati siang kita di sini yang sangat luar biasa ini. Enggak cuma mereka yang semangat ya. Cita-citanya itu sudah di depan mata. Tinggal digolkan itu sudah. Wah, Pak Lurah ini juga senang banget ini pasti. Dan kita mungkin langsung mendengar ini dari Pak Ngati Minarto selaku apa ya? Koordinatornya kan sudah mendengar dari Pak Wisnu ini tadi. Sudah dibuka pintunya, tinggal bagaimana menyiapkan para anggotanya nih, para UMKM-nya. Gimana Pak? Oke. Menangkap seperti apa peluangnya? Terima kasih Mbak Marta, Pak Wisnu, Pak Sutio, Pak Suhud, dan bapak-bapak semuanya yang Bapak Ibu yang saya cintai. Pada kesempatan ini menurut saya adalah waktu yang luar biasa. Karena sebenarnya kita berjanji pada teman-teman ini untuk bisa paling tidak menyampaikan unek-unek kami terhadap anggota dewan, kemudian terhadap dinas, ternyata saat ini bisa terwujud lah paling tidak. Karena sebenarnya teman-teman dari pengusaha kecil ini sudah lama untuk berharap kepada kami yang ada di khususnya di Saptosari ini agar bisa memfasilitasi untuk bisa berkomunikasi lebih dekat kepada dinas dan juga dewan. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini bisa terlaksana. Sebenarnya kami sangat memahami apa yang disampaikan oleh teman-teman dan itu sudah disampaikan ke kami, ke saya beberapa waktu yang lalu. Tidak hanya saat ini, setiap kita ketemu dengan beliau-beliau ini pasti yang disampaikan ya terkait dengan banyak hal ya, terutama pemasaran lah yang menjadi kendala mereka. Apalagi yang ada di daerah ini, kita di daerah Wareng Kepek ini memang sinyalnya agak susah ketika mau jualan online itu agak susah. Tetapi ini bukan menjadi halangan buat kami semuanya, tentu saja berusaha semaksimal mungkin agar kami bisa
menjual produk-produk dari teman-teman ini secara maksimal. Terkait dengan usaha-usaha mereka sebenarnya bervariatif. Tadi belum muncul yang peternak ayam petelur, ini juga sudah mulai dikemas. Jadi tidak hanya dijual satu bak atau apa, tetapi dikemas pakai plastik-plastik itu sehingga dititipkan di warung-warung. Ternyata saya melihat kualitasnya dan harganya juga justru membantu sekali terhadap masyarakat, terutama yang ada di lingkungan Kepek, kemudian di luar Kepek juga. Kemudian yang terkait dengan kayu, tadi disampaikan Pak Martoyo, Mas Martoyo ini saya tahu persis karena Mas Martoyo ini dari awal dia belajar nukang itu bersama saya. Jadi saya ini pelaku UMKM terutama di pertukangan. Dulu pernah kita ajak ke Jakarta. Dan dia pemberani di Jakarta ternyata. Tukang kayu itu kan bawa golok yang. Oh gitu ya. Sehingga ketika ada yang mengganggu mereka yang saya suruh menyelesaikan kan bahasa. Karena ternyata kerasnya di Jakarta, usaha di Jakarta ternyata seperti itu. Sehingga kami pulang ke Saptosari ini bersama teman-teman yang kebetulan dulu bersama saya itu untuk menciptakan usaha sendiri di rumahnya masing-masing. Tadi ada ibu yang menyampaikan bahwa kepengen membantu suaminya. Karena kalau mengandalkan penghasilan dari suami pasti kecukupan ekonomi di dalam keluarga itu masih sangat kurang. Karena di wilayah kami, Bapak Wisnu, Pak Sutio, terutama wakil kami, ini sangat mengetahui bahwa sangat masih seperti ini. Jadi masih perlu pengolahan yang sangat luar biasa. Kemudian terima kasih Pak Suhud, Pak Lurah Kepek yang sebenarnya fasilitas di Kepek ini sudah ada fasilitas dasarnya untuk pemasarnya, yaitu ada di rest area Saptosari yang letaknya di dekat Pasar Wage itu dan luasannya 1 hektar ya Pak kalau tidak salah. 1,1 malahan. Artinya lebih sebenarnya bisa menampung dari teman-teman kami UMKM yang ada di wilayah Saptosari, karena mohon maaf saat ini tempatnya di Kepek sehingga yang kami ajak untuk hadir di sini memang kebanyakan dari Kepek, tapi ada yang dari Ngloro, kemudian ada yang tas ini dari Ngloro, Kelurahan Ngloro Saptosari juga. Artinya memang kami bersama-sama dengan UMKM yang ada di Kecamatan Saptosari, Kapanewon Saptosari ini untuk berpikir tentang peningkatan penghasilan keluarga, terutama awalnya seperti itu. Dan kami sangat salut ya, misalnya tadi Mbak yang tas ini kan saya datang pada waktu itu ke tempatnya, kemudian ternyata ada produksi ini. Nah setelah kita tanya-tanya lebih banyak, kemudian ada ibu-ibu juga yang ada di situ pasang kancing atau pasang sleting atau membersihkan ini, ternyata sudah bisa merekrut. Kalau mereka tidak berani mengatakan itu karyawannya, tetapi sebenarnya menurut saya walaupun seberapapun gajinya itu adalah karyawan, karena artinya memberikan peluang kerja gitu ya, memberikan peluang kerja yang luar biasa. Lulus SMK baru lulus misalnya, atau mungkin setelah lulus nikah kemudian belum punya pekerjaan dan lain sebagainya, ternyata ditampung. Ini kan merupakan hal yang positif yang perlu kita tangkap dan kita apresiasi kepada UMKM yang ada di wilayah kita ini, di wilayah Saptosari. Kemudian tadi Mas Martoyo itu juga punya karyawan, artinya usaha sendiri tetapi bisa merekrut banyak karyawan. Ini yang kami angkat agar kami nanti bisa memberikan yang terbaik untuk wilayah Saptosari, khususnya di Kelurahan Kepek ini yang sudah difasilitasi secara luar biasa oleh Pak Lurah, Pak Suhud ini, yang menurut saya satu-satunya kelurahan pintu gerbangnya ke pantai-pantai di wilayah Saptosari ini adalah di Kelurahan Kepek. Kebetulan Kepek ini juga merupakan ibu kota kecamatan, ibu kota Kapanewon Saptosari, sehingga perlu penanganan khusus juga. Karena tadi Pak Suhud bincang-bincang dengan kami bahwa kalau ini semuanya bisa diserang di Saptosari, khususnya di Kepek, pasti rest area kemudian showroom yang tadi disampaikan oleh yang rencana akan dibangun mungkin di tahun besok. 23 ini berarti itu akan terisi oleh hasil produksi dari khususnya Kelurahan Kepek, umumnya di Kapanewon Saptosari. Dan itu menjadi kami masih mendorong pada teman-teman kita harus menciptakan
produk-produk yang khas, dari kepek misalnya. Tadi disampaikan ada ceriping pisang atau mungkin di sini adalah penghasil ketela dan tiwulnya ini belum dimunculkan Ibu. Tiwulnya belum dimunculkan lah. Ini nanti menjadi PR kami bersama agar tiwul yang menjadi ciri khasnya Gunung Kidul ini bisa juga ditampilkan di wilayah kepek khususnya dan di Kapanewon Saptosari pada umumnya. Itu yang menjadi harapan kita. Dan kami memohon kepada Pak anggota Dewan Pak Haji Sutio, ini adalah keluh kesah kami, keluh kesahnya teman-teman dari pengusaha UMKM, sehingga mohon ini menjadikan catatan yang khusus ya Pak, sehingga nanti di sana di dalam Bapak menentukan program-program yang akan diturunkan kepada masyarakat ini yang sesuai apa yang diharapkan oleh para pelaku UMKM yang ada di wilayah Kapanewon Saptosari. Kemudian tadi ada syarat yang harus disampaikan, misalnya harus ada ber-NIK ya Pak. NIK. Ini kan NIB ya. NIB ini kan merupakan kendala juga, sehingga kami memohon nanti kepada Pak Wisnu agar nanti kami dipermudah terkait dengan itu, sehingga paling tidak ketika ada program dari dinas yang bisa kami raih atau mungkin pokirnya Pak Dewan, sehingga nanti kita bisa meraih dari situ, karena tanpa ada NIB itu katanya beliau Pak Sutio tidak bisa mengakses ke sana. Nah ini kan mohon dibantu nanti terkait dengan ngurusnya NIB yang ada di kelompok-kelompok kami ini. Mungkin itu. Dan tadi ada saran bahwa ada beberapa usaha yang belum bergabung, artinya masih sendiri-sendiri, dan agar bisa mendapatkan NIB tentu saja nanti harus bergabung, tidak hanya satu orang tetapi beberapa orang menjadi satu usaha bersama, sehingga nanti semuanya bisa mengakses apa yang menjadi program-program pemerintah yang bisa masuk di wilayah Kapanewon Saptosari pada umumnya dan khusus di Kelurahan Kepek ini. Mungkin itu. Matur nuwun, kita berikan tepuk tangan dulu buat para narasumber kita. Yang jelas ini dari Dinas Koperasi UKM sudah hadir, nanti ada pendampingnya di sana. Karena sinyal nanti boleh difotokan atau nanti biar difoto identitasnya nanti Bapak Ibu konfirmasi semuanya. Ke meja yang sudah ada Mas Dimas. Ya, minimal nanti kan ada nomor handphone, ada data alamat, kemudian alamat email, dan juga tadi NIK-nya, dikasih di sana biar nanti dibantu untuk didaftarkan, biar dapat NIB. Gitu Bapak Ibu. Gimana ini tambah semangat untuk terus berusaha? Iyalah ya, masa ini Pak Dukuhnya sudah semangat juga, Pak Lurah semangat. Didampingi, pendampingnya semangat, dari Pak Sutio sudah langsung kasih, pokoknya nanti Pak Wisnu jelas tadi ikut sistem pembinaannya Sibakul dari Dinas Koperasi dan UKM ini menjadi jalannya buat kita semuanya. Betul gitu loh bro. Ya. Pokoknya ini istimewa lah hari ini ketemu di Kepek ini, semoga ini menjadi awal yang sangat baik sekali untuk teman-teman UMKM di daerah sini ya Pak. Ya baik, kita apresiasi para narasumber, Pak Wisnu matur nuwun, Pak Sutio matur nuwun, Pak Lurah dan juga Pak Ngati Minarto. Kita berikan tepuk tangan kepada beliau-beliau. Dan kita itu bisa memulai sesuatu dari mimpi. Bukan mimpi karena kita tidur terus bermimpi, tapi mimpi dream. Kalau kita punya mimpi di depan sana, kita sudah tahu apa yang akan kita capai. Maka bermimpilah supaya kemudian kita tahu di depan kita ada tapak-tapak, ada tingkatan-tingkatan yang kita bisa lalui dan akhirnya kita bisa mencapai dream atau mimpi kita yang sesungguhnya. Begitu ya. Betul sekali. Baik, ada yang mau disampaikan bro? Yang jelas selamat meraih mimpi yang tinggal sesaat lagi. Tinggal dilengkapi, sudah difasilitasi, sudah diinformasikan sejelas-jelasnya. Terima kasih Pak Wisnu. Ini yang
Pokoknya teman-teman itu pasti merasakan hal yang sangat luar biasa karena cita-citanya bakalan tercapai sesaat lagi. Bentar lagi ya, tunggu agak sabar sedikit. Baik, saya Marta Sasongko. Saya Adnan Jiniar. Dari acara Serasian Sibakul Dinas Koperasi dan UKM DIY kita mau pamit dan kita akan ketemu lagi dengan semangat yang luar biasa para pelaku UMKM di seluruh DIY. UMKM naiklah. UMKM hebat. Jogja istimewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pikat bulu TP